dan aku suka. Oh, kau lain sekali dan aku suka. Hai, selamat malam Sobat Podcast Aksi Nyata. Selamat datang kembali di Podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Kali ini Laras Tahira masih melakukan Outside Podcast. Seperti yang bisa dilihat, kita masih ada di Upala Coffee and Eatery di daerah Rawamangun. Ini bisa menjadi salah satu pilihan kamu kalau pengen ngopi-ngopi, makan juga di sini ada. Kalau mau ngerjain tugas, ngerjain deadline dari klien, itu bisa banget di sini ya. Dan yang pasti kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform. Jadi kamu bisa nonton di Instagram, Twitter, Facebook, website, YouTube. Semuanya kamu search di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, di RCTI Plus, di okezone.com. Semuanya deh kamu bisa tontonin di situ ya. Dan yang pasti kali ini kamu nih yang suka banget sama dunia desain, furniture dan teman-temannya wajib pantengin podcast ini sampai akhir karena kita bakalan cari tahu nih tips untuk mengikuti tren desain, furniture, dan teman-temannya biar nggak ketinggalan zaman. Makanya kita menghadirkan Head of Design di salah satu perusahaan ternama di Jakarta. Ada Deki, bentar namanya susah, Deki Arye Sandro. Tepuk tangan dong buat Deki. Wow, tepuk tangannya minim sekali. Jadi gimana kabarnya Dek? Kita udah lama banget nggak ketemu ya. Baik. Aku sebenarnya kaget juga. Kenapa? Enggak, jadi gue tuh kayak merekomendasikan gitu ya. Gue punya temen nih, dia jago banget desain interiornya. Karena gue pernah main ke apartemennya Deki. Sebelum gue tahu ya itu lo Betul. interior design. Udah gitu pas ngeliat, ih kok enak banget. By the way apartemen kita sama, tapi kok kamar gue gak kayak kamar Deki ya gitu. Pas ngeliat dari lantainya, desain apanya segala macam, kok enak, simple loh. Padahal kamar lo ya kan, simple banget. Oh ternyata dia adalah seorang interior design yang sebenarnya nggak bisa kita lakuin gitu aja, emang ada ilmunya gitu ya Dek ya. Tapi awalnya dulu emang lo kuliah di interior design? Benar. Jadi awal itu aku masuk interior, tapi pas lagi nekunin tuh aku kayak mulai mencari hal baru gitu. Makanya abis interior aku masuk furniture, abis furniture aku masuk bisnis. Itu beda-beda? Beda-beda. Berarti Ya. kuliahnya jurusannya apa? Interior? Aku interior Aja? Interior aja. aja? Abis itu masuk ke furniture gitu. Jadi desain furniture. Waduh, Terus abis ribet desain juga ya? furniture, aku masuk ke industri. Industri baru bisnis. Oke, itu di kuliah semua? Apa di dunia kerja? Di kuliah dan sertifikasi. Waduh, udah kayak dokter ya? Dokter umum mau ngambil spesialis apa? Atau enggak misalnya pengacara, notaris, apa segala macam. Ternyata ada tingkatannya ya untuk desain sendiri ya? Dulu kenapa kepikiran kuliah interior? Sebenarnya tuh aku tuh suka main game pertama kali. Jadi Game apa? Kayak The Sims gitu kan suka bikin Oh kan, iya gitu. sih, Parah, iya. Dulu parah. Jadi zaman SD udah mulai kayak, kayaknya lucu nih. Iya, di Create Something tuh kayak, aduh kayaknya ini passionnya emang di sini nih gitu. Terus akhirnya merambah kayak, oh kayaknya bentuk sesuatu tuh form itu gampang banget dirubah menjadi sesuatu yang kayak bisa kita tinggalin, terus kita bisa ngerasain, terus ada intimacy dalam diri gitu. Ketika kita ngebangun sesuatu pasti ada sesuatu yang kita tuangin di sana. Iya. Jadi cerita gitu, kayak kita bangun kayak rumah lah, bercerita. ya kan? Iya, bener. Jadi kita bangun sesuatu, kita bisa naruh kayak visi dan misi juga buat itu. Aduh, basic banget gitu ya. Dari basic banget tuh harus dipikirin banget. Jadi kayak wah pas lagi, apalagi klien aku pertama maksudnya kan rumah ya pasti ya gitu. Iya. Nah itu tuh kayak dia pengen ngebangun sebuah rumah yang pengen rasa dia sendiri gitu. Jadi kita ngobrol, ngulik kegiatannya dia, terus abis itu kayak kerjaannya dia apa, terus abis itu kalau mau punya anak berapa, terus kita siapin tuh gitu. Karena kan kalau rumah kan kita pasti tinggalnya lama ya gitu. Jadi kita ngebangun dari pondasi sampai dia tinggal kayak gimana gitu. Enggak, kita aja nih sendiri kalau mau ngedesain apa segala macam sesuai dengan apa yang kita pikirin itu udah susah. Ini lo harus masuk ke raga si klien lo untuk bisa mengabulkan apa yang dia mau. Itu ada ilmunya ya pasti ya. Pasti. Ada ilmunya. Kayak sesimpel ini deh. Ini kan kita ada di satu ruangan nih ya. Ini satu ruangan kotak doang nih, ya kan?
kalau interior design tuh bisa aja bikin itu kelihatan jadi lebih cozy lah, lebih terlihat luas lah, dan masih banyak perintilan-perintilan lainnya yang ada di ilmu interior design itu sendiri gitu ya. Terus akhirnya mempelajari tentang furniture juga. Betul. Karena kayaknya ya, nggak tahu sih, gue kayak ngasal aja. Warna cat itu ada kesinambungannya dengan furniture yang kita pilih, nggak bisa asal pilih warna. Itu ada juga ilmunya kayak gitu ya? Ada, jadi kita tuh belajar sebenarnya pertama dari psikologi gitu. Ada psikologinya Iya, juga gitu. guys. Ya kayak kita misalnya masuk ke ruangan yang merah, berarti kan itu kayak nge-trigger kita punya energi. Iya, kayak keberanian Kalau biasanya kan. biru misalnya itu bisa kita tone it down gitu. Jadi sesuatu itu pasti kita masukin secara psikologi. Makanya ada kalau misalnya pelajaran dulu ya gitu, ada psikologi warna gitu. Iya. Jadi psikologi warna itu yang akan ngedrive kita punya style, kita punya form, kita punya nuansa gitu. Jadi kita mulai dari sana dulu nih gitu. Gue pernah ngobrol sama siapa ya, dia kayak suka bikin iklan-iklan gitu berhubungan dengan warna. Kayak misalnya kalau lu mau punya bisnis makanan, betul. lo pakai warna merah. Lo kalau bisnis minuman, lo pakai warna biru. Kayak gitu-gitu ya. Iya, itu ada ilmunya lagi, tapi sifatnya grafis gitu. Pusing ya. Tapi karena lo suka, Betul. jadi nggak susah ya untuk bisa ngejalanin profesi sebagai head of design ini di perusahaan yang ya namanya ada tuh. Ini biasanya mostly klien yang lo lakuin ini rumah kah, perusahaan kah, kafe atau gimana? So far So far tuh paling sering tuh hospitality, hotel. Ya, hotel, habis itu apartment itu kita sering office juga, habis office baru residential. Kalau hotel nih, ini nggak sih tricky nggak sih? Karena kan kita nggak tahu ya. Kalau gue kan sebagai customer hotel, misalnya kayak datang ke hotel ya vibes-nya gitu-gitu aja. Itu ada triknya sendiri gak sih kalau hotel? Beda sama rumah ya. Kalau rumah kan beragam karakteristik tuh ada gitu. Sebenarnya yang titik paling berat adalah menyamakan ekspektasi dari brand. Oke. Iya, jadi misalnya kita let's say lah ada bintang 5 apa gitu. Iya. Pasti kan mereka punya kayak manajemen sendiri gitu. Yang harus kita engage, kita harus ngerti kayak brandnya apa, terus limitasinya apa gitu. Jadi kita harus kawin dulu sama brandnya gitu. Okay. Habis kita udah kawin sama brandnya, mereka tuh punya requirement sendiri. Ada requirement-nya. Jadi manajemennya itu sendiri tuh kayak hotel saya tuh cuma boleh kayak gini gitu. Nah, kita sebagai desainer itu kita harus kayak connecting the dots gitu loh. Dari mereka punya requirements, terus mereka punya inisiasi desainnya apa, terus kita translate dari kebutuhan. Nah itu, jadi misalnya kayak kenapa hotel gitu-gitu aja itu sebenarnya tergantung brandnya apa yang mereka mau translate di sana. Biasanya kalau yang terasa biasa-biasa aja mungkin yang kayak bintang 3, bintang 2 gitu ya. Tapi kalau yang misalnya bintang 4 sama bintang 5 mereka punya ekspektasi prestis sendiri gitu. Jadi aimingnya beda gitu. Dan juga bintang 6 yang ada di Jakarta Pusat sana ya. Tren fashion, kalau ngomongin fashion, trennya selalu berubah setiap tahunnya ya. Bahkan sering banget tren fashion itu balik lagi ke berapa puluh tahun sebelumnya gitu. Kita semua tahu itu. Kalau untuk interior design sendiri, sekarang nggak tahu ya. Nih ya, kalau aku yang sering muncul di FYP TikTok itu adalah design old money, rumah-rumah old money, tau kan? Lewat juga pasti kan di FYP TikTok. Tren di interior design sama nggak kayak fashion? Sebenarnya tergantung sama ekspektasi gitu. Jadi sekarang kan banyak ya rumah-rumah yang baru keluar nih dari developer ya gitu. Itu sama semua tuh? Iya sama semua. Karena mereka punya ekspektasi segmen sendiri gitu. Kayak misalnya ini bukan kayak sort up mereka punya segmen ya, tapi kita tuh sebenarnya ketika kita punya rumah pasti punya ekspektasi sama budget. Betul. Kita desain pasti sama budget lah, kita gimana cara ngisinya. Nah banyak sebenarnya kayak kita milih furniture, milih interior itu yang paling yang ramah sama budget gitu. Iya dong. Ya, betul. Kalau kita misalnya mau klasik yang bener profiling, terus kayak semuanya furniture sama interior berat, itu bukan pilihan. Iya dong, ya pasti. Budget ya. Itu udah ada marketnya masing-masing deh. Makanya tuh kalau kita sekarang ngelihat ya ada Japandi, ya Scandinavian, model minimalis, Japanese gitu. Itu tuh karena mereka ibaratnya ngisi furniture seadanya tapi manis. Oh iya, gitu. Iya. Makanya sekarang kayak brand besar kita yang di Alam Sutra tuh iya. Yang biru itu. Yang biru itu. Biru kuning.
Makanya itu kan mereka harganya terjangkau, iya. ya kan, harganya terjangkau, bisa masuk rumah yang mana aja gitu. Karena sebenarnya ada segmennya gitu. Jadi kalau misalnya kita harus kita melihat kayak aku punya kebutuhan rumah nih, budget mana yang kita aiming, berarti kita pilih furniture di market mana, gitu. Tapi bisa nggak kalau misalnya apalagi millennials zaman sekarang dan juga Gen Z yang udah banyak banget pada punya rumah sendiri gitu ya, pengennya rumah minimalis, warnanya juga nggak pengen macam-macam, warnanya ya putih, hitam, abu. Ya bolehlah ada sentuhan kuning sedikit atau sentuhan hijau sedikit gitu ya. Tapi kita budgetnya juga nggak segimana banget karena kan kadang sesuatu yang terlihat minimalis justru itu harganya fantastis. Betul, keren tuh kalimat gue, keren tuh. Iya kan? Iya, karena sebenarnya modern minimalis itu translate-nya susah gitu. Jadi somehow ketika kita mendesain modern minimalis, setiap furniture, setiap interiornya itu harus firm in details gitu. Jadi harus benar-benar jadi vokal. Ketika barang vokal itu rada susah untuk kita dapetin di market di sini. Iya banget lagi, yang kayak kerajaan-kerajaan gitu kan, yang tidak mendiskreditkan. Cuman maksudnya kalau aku nggak suka yang princess gitu dan betul. mahal juga. Jadi kalau modern minimalis itu biasanya dalam arti kayak walaupun dia desainnya standar, biasanya kita beli furniture itu justru lebih mahal. Mahal, iya benar karena setuju. kayak apa namanya, mereka punya segmennya sendiri gitu. Balik lagi ke segmennya. Tapi kalau budgetnya terbatas bisa nggak sih bikin modern di sini. minimalis? Langsung jualan ternyata ya. Tapi bisa ya gitu ya untuk. Ya, bisa kok, bisa. Tergantung kita engage sama desainernya gimana, tergantung kita punya apa namanya desire-nya untuk nge-translate mereka punya needs tuh kayak gimana. Nanti bisa kita olah, bisa kita kayak sebenarnya nggak perlu begini nih, kita bisa ngakalin dengan cara kayak gini gitu. Terus ini nih, ada satu pertanyaan yang mungkin menjadi concern millennials dan juga Gen Z zaman sekarang juga. Kalau mereka bikin rumah, sebenarnya ini cerita pribadi ya, maksudnya temen aku. Cerita pribadi. Jadi bikin rumah, kebayangnya kalau pakai arsitek, interior design itu jatuhnya mahal banget, ya kan? Ujung-ujungnya mereka ngukur sendiri, ngira-ngira sendiri, beli furniture sendiri, ngeliatlah dari Google atau dari Pinterest dan yang lain-lain gitu. Mahal nggak sih pakai jasa arsitek dan interior design? Sebenarnya kalau dibilang aduh, ya kan, kayak penasaran nggak sih gitu kalau kita pakai jasa arsitek sama interior design yang hasilnya akan wah tuh akan jadi double nggak sih pengeluaran kita gitu? Ya sebenarnya tuh pakai jasa sebenarnya tergantung dari kebutuhan ya gitu. Aku yakin semua orang itu punya desire untuk ngedesain gitu, karena kayak ngerti kayak artsy gitu tuh sebenarnya gampang-gampang susah. Ya, kan tapi bisa kalau googling ada passion lah. bisa Yes, gitu sebenarnya, kayak decorate gitu sebenarnya bisa. Tapi kalau dibilang worth sama enggak, aku bilang worth. Karena kenapa? Karena bagi aku segala sesuatu yang kita translate dari sebuah kebutuhan itu yang diperlukan gitu. Jadi ketika kita bikin sebuah bangunan, kita ngebangun aktivitas, kita nge-source secara kayak mereka kebutuhannya apa, disitulah sebenarnya kemampuan kita gitu. Jadi kita mentranslate segala semua package yang ada di rumah itu menjadi dasar mereka punya tujuan gitu. Aku mau makan, ternyata bentuknya kayak gini, mempermudah kita masak, kita bisa kerja sambil di dining table, atau kita maksudnya di dalam living room ternyata mereka mau bikin compactnya tuh kayak si living roomnya bisa dijadiin tempat tidur juga. Kan banyak gitu. tuh yang diangkat, Betul. terjadi space apa gitu Iya, ya. karena aku punya klien juga, ibaratnya Dek, sorry banget, aku nggak punya budget gitu. Tapi aku cuma punya ibaratnya one bedroom gitu, one bedroom apartment gitu. Tapi aku mau one bedroom ini ketika aku punya tamu gitu, orang tuh bisa apa namanya nyaman. bisa nyaman, bisa tidur juga. Apalagi ibaratnya mertua suka datang ya gitu. Gimana caranya gitu? Jadi living roomnya itu aku bikin sistemnya adalah bisa di switch gitu. Jadi kamar. Jadi kayak maksudnya aku bikin Murphy bed gitu. Murphy bed jadi tanam di dalam dinding. Tinggal gitu. ditarik ya? Tinggal ditarik gitu. Tujuannya kenapa? Maksudnya kita mengalfit segala kemampuan. Gimana caranya ini ruang activate gitu. Jadi sebenarnya worth lah gitu. Iya. Kalau mikir sendiri kayaknya nggak akan kepikiran dan nggak akan tahu juga mulainya dari mana gitu ya. Betul. Dan bisa dibilang sesuai budget aja nggak sih gitu kalau mau, ya kan? Sebenarnya kan kalau red designer itu kan banyak ya. Iya kan? Iya, banyak dari yang harga berapa sampai harga berapa. Itu pintar-pintar kita milih aja sih, Ras. Udah ada rate card gitu ya. Betul. Apalagi kalau temen ya Dek ya. Ya, kalau temen mah ya santai
bye. Nah, kalau ngomongin tren interior atau tren apa ya bilangnya, tren interior, furniture segala macam di Indonesia itu biasanya sama nggak sih sama tren, kita ngikutin tren luar juga nggak sih atau saling mengikuti atau gimana? Sebenarnya kepatok kalau Indonesia, kalau aku harus bilang ya, gitu. Karena kebanyakan tuh karena kita ngebangun karena kita punya kalau misalnya kita bilang furniture itu kepatok sama market. Tapi kalau kita ngomong sama interior itu sebenarnya dari passion kita. Oke. Gitu. Maksudnya kayak kita mau bikin sebuah interior tuh seperti apa? Kayak aku sama kamu mungkin beda taste-nya gitu kan. Aku kan metal gitu kan kayak hitam semuanya kayak Slipknot gitu kan. Maksudnya kan kalau interior itu lebih ke segmentasi orang ya, segmentasi gitu, betul. personal gitu. Tapi kalau misalnya kita punya kalau desain furniture gitu, itu tergantung kita punya market. Gitu. Iya. Jadi kita misalnya di dalam bidang properti gitu ya, mereka lagi in banget sama yang Japandi, modern contemporary gitu. Terus karena kenapa mereka mendapatkan sebuah furniture itu mudah di market gitu, yang jual banyak ya, gitu, benar. nggak terlalu minor market lah gitu. Tapi kalau misalnya di luar gitu ya, kebanyakan itu justru kayak modern minimalis. Iya. Brand-brand besar di luar itu justru kayak lebih banyak ya modern contemporary sama modern minimalis gitu secara market. Tapi kalau di Indonesia mungkin masih ke arah sana karena kebetulan kan sebenarnya retail terbesar furniture kan masih yang megang yang si biru itu ya. Iya, aku tahu negaranya. Oh, di situ itu. Jadi kayak Scandinavian, Japandi gitu-gitu. Iya sih. Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol katanya bakal ada klien dari Jepang ya. Nanti bakal berangkat ke Jepang kan. Ini kamu biasa nanganin keluar juga, itu biasa lebih ribet mana sih orang sini atau orang luar? Biasanya itu kalau kita punya, sebenarnya tergantung sih gitu, tergantung manajemen sananya ya gitu. Kayak misalnya waktu itu aku dapat walaupun dikerjain di lokal gitu ya, kalau manajemen yang orang sana gitu pasti akan lebih ribet. Iya. Karena ada segala requirements yang harus kita fill in gitu, yang harus kita ikutin. Yang harus kita ikutin sebenarnya, kita follow sampai benar-benar ini beneran udah yakin gitu, baru kita terjun secara konsep, kita secara desain dan lain-lain. Kalau di Indo biasanya kan semua paralel. Iya, benar. Jadi proyeknya gitu. Oh, jadi sebenarnya lo juga nggak bisa 100% ngeluarin apa yang lo mau ya, tergantung ini, tergantung itu, ya banyak juga gitu untuk step-stepnya gitu ya. Oke lah kalau gitu, tapi kalau lo sendiri desain lebih suka yang kayak gimana? Aku udah tahu sih, karena aku udah lihat apartemennya. Kalau dibilang tuh apa sih? Interiornya apartemen lo tuh? Kalau misalnya secara aku pribadi ya gitu, aku tuh sebenarnya secara idealis desain ya, bukan as a brand gitu. Kalau idealis desain itu aku modern minimalis. Modern minimalis. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya kalau brand gitu ya, maksudnya yang aku lagi dudukin sekarang itu kita ke traditional modern sama transitional gitu. Traditional modern? Iya betul. Sekarang tuh lagi udah mau meranjak ke sana nih. Gitu. Ini apa tradisionalnya? Tradisional tuh kita nge-connectin semua lokal konten yang ada di Indonesia. Gimana caranya bisa masuk ke dalam furniture yang bisa sama bahasanya untuk bisa nyamain ke masa sekarang. Tiba-tiba modern minimalis tapi ada batik-batiknya mungkin kayak gitu ya? Betul. Lucu lagi. Kayak kemarin kita tuh ngerjain yang buat yang di Bali yang kemarin. Aduh, Bali lagi. Yang Jokowi datang. Itu kan kita yang ngerjain. Oh, wow, keren. Traditional modern tuh. Yes, gitu. benar. Ya. Ih, keren banget. Iya. Malah dia apartemennya modern minimalis tapi ada kucing loh. Dia cat friendly gitu. Tapi tetap bisa rapi dan wangi. Ya, emang keren interior design gimana dong ya. Ini kita mau kasih voucher dulu ya sama audience lagi. Customer dari Upala Coffee and Eatery. Ini panitia, coba mungkin boleh diajak ya. Ini udah standby satu ya. Ini boleh kita ajakin duduk di sini ya. Silakan. Pakai mic gak? Pakai mic atau aman suaranya? Nggak usah ya. Oke. Kita kenalan dulu. Namanya siapa? Nama saya Fatimah. Terus saya mahasiswa. Fatimah. Saya mahasiswa semester 6 Wih, dari semester jurusan desain. Ih, pas banget. Coba apa nih yang pengen ditanya sama Deki nih? Saya pengen tanya tanggapannya pulang mau belum ambil. Oh iya benar kameranya. Geser lagi berarti. Langsung dari kenalan aja ya? Iya. Udah? Di story nama temen lu tuh. Mirip Fatin ya? Bukan Fatin, Arafah. Arafah. Ya. Dah? Ya. Nama saya Fatimah. Saya mahasiswa semester 6 dari jurusan desain. Pas berarti ya, ingin mengikuti jejak Mas Deki. Coba apa yang pengen ditanya nih? Saya pengen nanya
Oh iya benar, belum ada lagi pertanyaan gue ya. Lo kalau Bagus sih ngedesain sebenarnya, ya ya. kan, inspirasi dari mana? Sebenarnya kalau inspirasi itu banyak banget Ras gitu. Jadi Kayak pusing nggak bakal jadi abstrak nggak nanti? dari abstrak tuh justru Oh. gitu beneran. Jadi kalau kita bikin furniture tuh nggak langsung jadi. Apalagi the hardest design itu kursi. Beneran, kursi itu paling susah ngedesainnya. Oh iya? Iya, betul. Karena kursi itu punya ergonomi dan kayak sebuah teknis yang beda untuk eksekusinya gitu. Iya sih. Betul, karena setiap kalau kita ekspor beda requirements-nya, ketika kita dipakai Asia beda gitu. Jadi setiap arah tuh beda, setiap daerah tuh beda. Nah, kalau dibilang inspirasi, aku tuh sebenarnya harus banyak ngeliat. Ibaratnya kalau kalian suka desain, kamu tuh harus banyak kayak buka nih mata, apa yang kita lihat itu bisa dijadiin apapun gitu. Jadi kayak maksudnya kita ke coffee shop, kita ke mall, kita ke manapun gitu ya, kita tuh harus jeli ngelihat gitu. Abis kalau kita udah ngelihat jeli, berarti tuh kita secara trigger, oh kayaknya lucu nih diginiin, oh ini lucu nih diginiin gitu. Jadi sebenarnya dari diri sendiri, kalau kita sebenarnya udah initiate diri sendiri gitu, apapun yang kita lihat nih, kayak misalnya nih gelas, lucu ya kalau dibikin kayak gini gitu. Jadi harus liar ya? Iya, harus liar. benar. Jadi benar-benar jangan dipatok lah gitu. Iya. Mungkin kamu pengen bikin desain tembok dengan muka kamu semua tuh bisa loh jadi salah satu inspirasi ya. Ya nggak apa-apa kan bisa jadi. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Udah. Makasih ya. Makasih. Siapa tadi? Fatimah. Fatimah makasih ya. Sukses. Semoga bisa jadi sama kayak kerjaannya Deki ya. Ya udah, lo ada yang mau disampaikan nggak buat millennials dan juga Gen Z yang mungkin pengen menjadi seperti lo ke depannya, jadi head of design lagi kan dari perusahaan furniture bilangnya, perusahaan furniture ya, perusahaan furniture, kliennya nggak kaleng-kaleng bos ya, udah handle presiden juga, keluar negeri juga gitu kan, silakan. Kalau aku sebenarnya harus ditanamin dari sendiri itu harus aus. Aus? Oh itu minum dulu. Karena kenapa? Aku tuh sebenarnya ini aku sharing aja ya gitu. Aku tuh sebenarnya ketika aku sekolah gitu kan, interior tuh mau ngapain ya? Ntar jadi desainer nggak ya seumur hidup gitu. Karena jangan pernah matok sebenarnya. Karena kalau dari aku sendiri tuh ketika kita udah belajar desain gitu ya, itu tuh kita bakal kayak ngulik apa lagi. Makanya kayak aku bilang interior, terus abis itu aku furniture, terus abis itu aku ngedata juga kan karena bisnis analis. Jadi segala sesuatu itu bisa kita rambah gitu. Jadi kalau sekarang mungkin di posisi yang lagi kuliah atau lagi kayak lagi fresh grade gitu ya, coba ditanamin sama diri sendiri itu apa yang kita cari gitu sebagai desainer gitu. Jadi jangan pernah capek untuk kayak ngulik sesuatu, karena kalau dari desainer, kalau kita nggak ngulik kita ngapain lagi? Bener. Iya namanya desainer ya, nggak cuma interior doang, fashion segala macam harus melek sama apa yang ada di sekitar kita ya. Betul. Dan melek sama apa yang terjadi di pergerakan sosial media yang sangat cepat itu gitu. Dan tentunya ini juga berhubungan dengan Partai Perindo ya, yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Partai Perindo ini ngajakin putra-putri terbaik untuk Indonesia kalau pengen jadi bacalek di semua tingkatan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, atau DPR RI, itu bisa banget. Kamu ikutan konvensi rakyat, ya kan? Caranya tinggal ketik aja website yang ada di bawah sini, www.konvensirakyat.com. Dan buat kamu juga yang pengen menjadi salah satu anggota dari Partai Perindo, bisa ketik www.partaiperindo.com. Jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo dengan scan barcode yang tersedia di layar. Jreng! Udah? Di-scan? Udah? Ya sudah. Kalau sudah, aku mau ngucapin terima kasih juga buat Deki yang mau aku ajak ngobrol dan aku kulik-kulik ya. Hebat banget Deki, sukses terus pokoknya. Thank you. Supaya bisa terus menginspire sobat aksi nyata dimanapun kamu berada ya. Dan terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Laras Taira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia
Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.